Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar karya seni rupa daerah. Seni rupa daerah, apa itu? Seni rupa daerah merupakan bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di daerah. Yang kedua, ada batik. Batik merupakan kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam dan pengolahannya diproses sesuai ciri khas daerah masing-masing. Macam-macam seni rupa daerah. Sebelum kita membahas macam-macam seni rupa daerah, kita membahas dulu tentang apa itu seni rupa. Seni rupa merupakan hasil karya ciptaan baik berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi yang memiliki nilai keindahan dalam bentuk rupa. Karya seni rupa daerah, contohnya kerajinan ukir, kerajinan anyaman, kerajinan topeng, kerajinan batik, kerajinan tenun, kerajinan wayang, dan kerajinan keramik. Selanjutnya, yang akan kita bahas di sini adalah karya seni rupa daerah, yaitu kerajinan batik. Kerajinan batik itu ada beberapa macam motif. Yang pertama adalah motif ceplok. Perhatikan gambarnya. Motif ceplok itu merupakan motif yang di dalamnya terdapat gambaran bentuk lingkaran, roset, ataupun binatang. Motif parang. Seperti ini bentuknya. Motif garis miring yang terdiri dari 1 atau 2 lebih garis ragam hias yang tersusun membentuk garis sejajar. Motif semen biasanya dikenal juga dengan nama Meru, yaitu suatu gubahan yang menyerupai gunung. Motif kreasi baru. Motif yang dijadikan ragam hias kain batik sehingga membentuk corak batik yang diberi nama tersendiri seperti batik lukis. Seperti itu salah satu contoh dari motif kreasi baru. Selanjutnya adalah teknik pembuatan batik. Yang pertama adalah teknik tulis, menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Yang kedua, teknik cap, menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Yang ketiga adalah teknik cetak atau sablon. Biasanya kain batik itu dicetak atau disablon. Selanjutnya adalah motif batik tradisional. Ciri-cirinya yang pertama, corak mempunyai makna simbolik. Kemudian, variasi hias motif seperti geometris dan lain-lain. Ketiga, warna cenderung gelap seperti hitam, coklat. Kemudian yang terakhir, motif batik ciri khas daerah asal. Kemudian, motif batik modern. Ciri-cirinya, pertama, corak tidak punya makna simbolik. Kemudian yang kedua, variasi hias motif seperti bunga, tumbuhan, dan lain-lain.
Kemudian yang ketiga, warna cenderung bebas, misalnya merah, kuning, hijau, biru. Kemudian yang terakhir, motif batik tidak punya ciri khas daerah asal. Itulah perbedaan antara motif batik tradisional dengan motif batik modern. Selanjutnya adalah macam-macam motif batik Nusantara. Kita akan membahas beberapa contoh motif batik yang ada di Indonesia. Batik itu merupakan salah satu jenis karya seni daerah. Perhatikan contohnya. Ini adalah Megamendung, yaitu dari Cirebon. Kemudian Jamprang itu dari Pekalongan. Ini batik dari Solo. Yang ini batik dari Lombok. Batik Bantul. Perhatikan batik Bantul. Cirinya itu seperti lunglungan. Kemudian yang ini juga batik Bantul. Selanjutnya ini batik dari Aceh, batik dari Jakarta, ini batik dari Kalimantan. Kalau yang ini batik dari Bali. Itu hanya beberapa contoh jenis batik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, tahapan menggambar motif batik. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, bentuk garis dasar seperti lurus, patah-patah, lengkung, bersilang. Kemudian bentuk garis ganda, garisnya itu double. Bentuk cecek atau titik. Variasi bentuk lain. Yang terakhir, merengga, yaitu mengubah bentuk tumbuhan ke dalam motif batik. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari bentuk garis dasar. Yang pertama, bentuk garis lurus. Bentuknya seperti ini, perhatikan. Ada yang vertikal, ada juga yang horizontal, bahkan ada yang campuran. Motif garis patah-patah, perhatikan motifnya. Jadi ketika menggambar baris itu dengan garis patah-patah. Selanjutnya, motif garis, bentuk garis lengkung. Seperti ini bentuknya, garis lengkung. Selanjutnya, bentuk garis bersilang. Seperti ini. Kalian perhatikan ya, bentuk garis bersilang. Kemudian, bentuk garis ganda. Tadi garisnya double. Seperti ini. Perhatikan, garisnya ganda. Selanjutnya, bentuk cecek atau titik. Bentuknya seperti ini dengan titik-titik. Kemudian, bentuk variasi lain. Bentuknya sudah divariasikan ya, ada yang lengkung, kemudian dengan bentuk bermacam-macam. Sekarang merengga, mengubah bentuk tumbuhan. Misalnya daun. Daun ini diubah ke dalam motif batik. Jadinya seperti ini, atau bisa dikreasikan yang lain. Masih dengan merengga, daun. Ini juga contoh yang lain, tumbuhan, yaitu daun. Seperti ini. Selanjutnya merengga, motif bunga ya, dikreasikan menjadi motif batik seperti ini. Inilah karya batik. Dari kalian tadi belajar cara membuat tahapan membuat batik sederhana, bisa kalian aplikasikan dalam bentuk batik. Demikian pembelajaran pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.